Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Yahdikumullah kalamullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ya sayyidal barakah, ya imam al-karamah. Allahumma inni as'aluka bil asraris salawatin nabi yasin toha binurikal mahabbah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah, amma ba'dah. Ila hadratil muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita mengawali dengan mendoakan eyang guru kita bersama, beliau Al-Mukarram Eyang Ki Haji Muhammad Ghazali Syekhul Islam, dan juga guru kita bersama, orang tua kita, pembimbing lahir dan batin kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu. Semoga beliau senantiasa ditempatkan di maqamul a'la, maqamah mahmudah, amin Allahumma amin. Dan semoga seluruh keluarganya, seluruh putra dan putrinya, seluruh dzurriyyahnya dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati lahir dan batinnya oleh Allah, diberkahi, dimuliakan dan dibahagiakan dunia dan akhirat, amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita hormati bersama, orang tua kita bersama, guru kita, pembimbing lahir dan batin kita di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nur Huda. Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dijaga kesehatannya wa dhahiran wa batinan, dimudahkan dan diberkahi segala program-program perjuangan beliau, amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama sesepuh kita Bapak Wijatno, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Yang kami hormati para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita awali pengajian di malam hari ini dengan menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di malam hari ini dalam keadaan cuaca hujan, kita masih bisa hadir di majelis taklim. Tentunya ini semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di malam hari ini kita bersama-sama menghaturkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat.
Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada manusia, siapapun hamba Allah yang mau bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Padahal setiap saat dan detik kita sudah mendapatkan limpahan nikmat dan karunia yang tiada hentinya, mendapatkan karunia yang tidak pernah berhenti satu detik pun dari Allah. Kok Allah masih mau memberikan, menjanjikan kepada siapa yang bersyukur akan dan masih akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti betapa sulitnya tentunya kita di dalam bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang manakala hadir satu masalah yang membuat pikiran kita tidak mampu bergerak mengingat Allah, yang menjadikan pikiran dan hati kita terkengkang oleh masalah, sehingga nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan seperti tertutup. Seakan-akan hati ini tidak mampu menyaksikan nikmat dari Allah. Seakan-akan dalam hidup kita tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah. Padahal nikmat itu tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita bersama. Maka saudaraku rahimakumullah, marilah kita awali dengan bersyukur dengan hati yang paling dalam, menghadirkan rasa syukur kepada Allah, sehingga meskipun dalam hidup ini kita merasakan kesedihan, kita merasakan kekecewaan, dihadapkan dengan masalah dan ujian yang bertubi-tubi tiada hentinya, akan tetapi bagi hati yang masih mau berterima kasih kepada Allah, janji Allah akan ditambahkan kenikmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jangan sampai satu masalah, satu ujian yang kita hadapi menjadikan kita kufur, sedangkan ribuan nikmat Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Jangan sampai hanya satu masalah datang membuat pikiran kita kadang-kadang berpikir tidak akan menemukan jalan keluarnya, tidak akan menemukan solusinya, sehingga menutup hati kita dari berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada junjungan alam baginda agung Rasulul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini tentunya bukan tanpa arti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan Allah di muka bumi ini sebagai penuntun seluruh umat manusia, sebagai penuntun jalan bagi manusia yang ingin kembali kepada Allah. Rasulullah dihadirkan oleh Allah sebagai penerang bagi umat, menerangi jalan-jalan yang gelap, menerangi kegelapan hati manusia, sehingga membawa rahmat Allah bagi alam semesta. Dan alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka sholawat tentunya bukan hanya dibaca dengan lisan, bukan hanya kita lantunkan dengan lisan kita, bukan hanya kita membangga-banggakan dalam hidup kita, akan tetapi marilah saudara-saudaraku rahimakumullah, kita belajar menjadikan sholawat ini sebagai program dan langkah kehidupan kita, sehingga langkah dan kehidupan kita setiap saatnya bagaimana merencanakan dalam hidup ini mempunyai visi dan misi mengikuti jalannya Rasulullah, baik yang berjuang dengan ilmunya,
baik yang berjuang dengan harta bendanya, dengan jabatan dan kedudukannya, dengan apapun yang Allah karuniakan, maka kita jadikan seluruh yang kita jalani dalam hidup ini menjadi program yang dinamakan sholawat. Sehingga sholawat akan nampak dalam langkah kehidupan kita. Sholawat kalau sudah dijadikan program hidup, maka bagaimana hidup kita ini mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam hidup ini kita berprofesi apapun, tapi marilah kita jadikan semua ini sebagai langkah dan ikhtiar kita mengikuti perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat di mana kita bersama-sama mencari ilmu, tolabul ilmi, di mana tempat ini kita belajar bersama-sama di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka tentunya tidak mudah di dalam kita belajar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada dasarnya kita sebagai manusia ini adalah makhluk transaksional. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau mendapatkan keuntungan yang tidak berwujud materi atau keuntungan yang tidak bisa dilihat oleh mata zahir, kadang-kadang tidak ada tumbuh keyakinan di dalam hati kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjanjikan kepada kita bahwa orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang bagaimana dalam hidupnya mampu bersyukur, dalam hidupnya mampu bersabar, dalam hidupnya mampu menjadi hamba yang ikhlas, hamba yang memaafkan, hamba yang dermawan. Tentunya ini semua tidak bisa dilihat oleh mata zahir kita. Nah, maka malam hari ini marilah bersama-sama kita belajar untuk kembali memupuk keyakinan kita, kembali memupuk keimanan kita, bahwa di depan mata kita dalam hidup ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan untuk belajar di majelis taklim at-tadhkir kalian, yang tentunya di dalamnya kita belajar menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka di malam hari ini kita mengingat satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini, dari ujung barat sampai timur, semuanya adalah milik Allah. Maka kemanapun kita menghadap, yang kita saksikan adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini mengingatkan kita bersama agar dalam hidup ini apapun yang kita jalani, menjadikan kita ini ingat kepada Allah. Seperti doa-doa guru kita bersama yang diajarkan kepada kita, agar apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita saksikan dan alami, menjadikan kita tersambung dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa doa-doa ini adalah sumber kalian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadapi ujian dan cobaan, jangan sampai berhenti di situ. Teruslah kita jalani, teruslah kita belajar, agar apapun yang kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan ini, menjadikan kita, hati kita mampu menengok kebesaran dan keagungan Allah di balik itu semua.
bahwa ayat ini mengajarkan kita pentingnya berzikir kepada Allah, bahwa semua yang kita alami di muka bumi ini sebetulnya bisa menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik susah maupun senang, baik kecewa maupun bahagia, baik menderita maupun kita diberikan kemudahan. Semua ini sebetulnya adalah jalan kita untuk menghadapkan hati kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia di akhir zaman ini mulai banyak yang tidak peduli dengan isi hati. Banyak manusia yang sudah tidak mulai peduli dengan apa yang ada di dalam prasangkanya. Sudah tidak pernah mau membenahi apa yang terbesit dan apa yang hadir di dalam pikiran dan hatinya, sehingga dalam hidupnya kadang-kadang nuwun sewu langkahnya menjadi sekar pian. Maka di malam hari ini marilah kita belajar untuk memperhatikan hati kita. Sudahkah dalam hidup ini kita merubah sifat amarah kita menjadi pemaaf? Sudahkah dalam hidup ini kita mampu merubah sifat bakhil kita menjadi sifat yang dermawan? Sudahkah kita mampu merubah sifat kita yang tadinya malas-malasan menjadi qanaah? Maka dengan kita belajar yang seperti itu semua akan menjadikan hati kita semakin terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di majelis taklim ini marilah wonten kitab taklim mutaklim niku syarat keberkahan ilmu niku wonten kalih. Syarat ilmu kita ingin berkah dan manfaat niku syaratnya ada dua. Yang pertama niku ngegung-ngegung ke guru, yang kedua ngegung-ngegung ke ilmu. Maka ngegung-ngegung ke di sini bukan berarti kita menuhankan, bukan berarti kita menuhankan guru, menuhankan ilmu. Akan tetapi sudahkah selama kita belajar di majelis taklim ini, sudahkah selama kita belajar, sudahkah kita menempatkan di mana ilmu itu berada di dalam hati kita? Maka manusia yang ingin mendapatkan keberkahan ilmu dalam hidupnya adalah bahwa apa yang menjadi nasihat-nasihat dari guru kita bersama, apa-apa yang menjadi arahan dari guru kita bersama lebih berharga daripada dunia dan seisinya, lebih berharga dari apapun karunia dan kehebatan yang Allah titipkan. Kehebatan apapun, karunia sebesar apapun yang Allah titipkan tidak lebih berharga daripada nasihat dan ilmu yang diajarkan oleh guru kita kepada kita. Kalau ini sudah kita bisa menempatkannya, Pak, maka ilmu itu akan menjadi berkah dan manfaat. Sebab nasihat-nasihat dari guru kita bersama, ilmu dan ajaran dari guru kita bersama yang semuanya jelas dilandaskan atas hadis dan juga Al-Quran dan juga sunnah. Seluruh yang diajarkan oleh guru kita bersama ini adalah tentunya satu, bagaimana kita semua mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma Amin. Loh, ini lebih penting dari apapun. Kalau kita sudah betul-betul mampu menyatukan frekuensi niat dan etikat kita bahwa hidup dan mati ini mengabdi hanya pada Allah. Kita diajak oleh guru kita ngaji, yang kita saksikan di situ adalah kebesaran Allah. Kita diajak untuk berdoa, yang kita saksikan adalah kebesaran dan keagungan Allah. Kita mendapatkan ilmu dan arahan yang kita saksikan adalah kebesaran Allah. Maka kalau sudah niat dan etikat kita satukan dalam satu frekuensi, maka keberkahan ilmu itu akan hadir dalam kehidupan kita. Akan tetapi jikalau di majelis taklim ini kita belajar bertolakul ilmi, sedikit saja bergeser niat dan etikat kita,
maka kita tidak akan mengerti bahwa hal-hal itu adalah lebih penting dari apapun yang kita miliki. Bahwa hal-hal yang sifatnya adalah bagaimana kita dekat dengan Allah. Sebab kadang-kadang kita pribadi ini lupa terhadap perjalanan hidup kita sendiri. Kita yang ketika dalam hidup ini lupa tidak peduli terhadap tentang iman dan takwa kita. Kita dalam hidup ini sudah tidak peduli bagaimana ibadah kita. Akan tetapi orang tua kita bersama masih memikirkan itu semua. Bagaimana kita semua tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka disinilah keberkahan ilmu akan hadir, bahwa apa yang dibawa oleh guru-guru kita bersama adalah lebih penting dari apapun. Maka manakala guru kita mengajak apapun dalam program perjuangan ini, program perjuangan apapun engkang didhawuhaken guru kula jenengan sami, marilah kita sambut dengan hati yang menyaksikan bahwa di situ adalah kebesaran dan keagungan Allah, di situ adalah jalan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, mungkin itulah sedikit ajakan dari kami. Tentunya kami mengajak kepada diri kami pribadi, umumnya kepada para hadirin yang hadir malam hari ini. Mari bersama-sama di malam hari ini kita tata niat dan etikat kita tata angan hati dan rasa kita, sehingga apa yang disampaikan dinasihatkan oleh guru kita bersama bisa kita bawa pulang sebagai bekal dan modal kita di dalam menjalani kehidupan kita bersama. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah dari kami, tentunya dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.